Ya, kali ini saya akan berbicara tentang asesmen. Asesmen merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam membuat perencanaan pembelajaran dan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Asesmen seringkali dimaknai oleh sebagian guru pada tempat yang terlalu sempit. Misalnya asesmen konon hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter atau psikolog. Padahal pada banyak perspektif asesmen itu memiliki makna yang sangat luas dan bisa dilakukan oleh berbagai multidisipliner, termasuk guru di dalamnya. Asesmen memiliki makna sebagai fungsi screening, identifikasi, sebagai fungsi untuk mendiagnosis anak, dan juga bisa sebagai fungsi evaluasi. Asesmen mestinya memang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Di dalam konteks screening atau untuk menemukanali peserta didik, apakah ada anak yang memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya, guru sangat memungkinkan melakukan hal ini. Di dalam fungsi diagnosis untuk menentukan apakah peserta didik termasuk di dalam jenis disabilitas atau anak berkebutuhan khusus tertentu, tentu ini membutuhkan instrumen yang cukup baku. Dokter sama psikolog merupakan orang yang memiliki profesi yang sangat penting untuk melakukan diagnosis, menentukan apakah anak peserta didik, maksud saya di dalam kelas itu berkebutuhan khusus atau disabilitas. Tentu di dalam proses diagnosis pada peserta didik, dokter dan psikolog membutuhkan informasi yang komprehensif. Tentu keterlibatan ortopedagog atau guru pendidikan khusus, kemudian guru pembimbing khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, juga atau guru-guru kelas. Dan tidak lupa ketinggalan adalah orang tua, karena orang tua adalah orang yang dianggap paling mengerti tentang perkembangan peserta didik yang kita miliki. Bapak Ibu, ini artinya asesmen dapat dilakukan secara multidisipliner. Dukungan informasi dari berbagai pihak itu sangat berarti bagi dokter psikolog untuk menentukan apakah anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Tetapi di dalam proses ini ketika Bapak Ibu tidak memiliki sumber daya yang cukup dengan berbagai alasan sehingga tidak bisa dilakukan oleh dokter dengan psikolog, maka Bapak Ibu dapat meminta bantuan guru pendidikan khusus atau ortopedagog. Bapak Ibu bisa bekerja sama berkolaboratif untuk melakukan asesmen. Tentu fungsi asesmen ini sebenarnya tidak untuk melakukan diagnosis untuk menentukan jenis disabilitasnya. Mungkin pada jenis disabilitas tertentu dapat dilakukan, misalnya seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Guru bersama ortopedagog mungkin dapat melakukan dengan gampang. Tetapi pada jenis disabilitas lain mungkin Bapak Ibu guru bersama ortopedagog cukup melihat apa yang sebenarnya menjadi kemampuannya, apa yang dia tidak mampu, dan apa yang menjadi potensi pada anak tersebut, serta apa yang menjadi kebutuhannya. Ini artinya guru lebih fokus kepada apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang guru ketika melihat kondisi anak berkebutuhan khusus demikian. Oleh karena itu, ketika di daerah Bapak Ibu tidak ada dukungan dari psikolog dan dokter, mungkin Anda juga bisa minta bantuan ke puskesmas. Tetapi ketika Anda juga akan kesulitan mendapatkan dokter dan psikolog, maka minta bantuan pada ortopedagog di sekolah luar biasa atau di sekolah khusus. Tetapi saya juga melihat di banyak daerah tidak cukup memiliki sekolah luar biasa sehingga tidak tersedia sumber daya ortopedagog. Oleh karena itu, guru dapat melakukan asesmen di mana guru akan mencari data atau informasi tentang
apa yang tidak dimampu oleh anak, apa yang dia mampu oleh anak, dan apa yang menjadi potensi anak dan juga kebutuhannya anak. Dengan cara ini, guru dapat membuatkan program pembelajaran individual. Bagaimana guru akan memfokuskan memenuhi kebutuhan pembelajaran anak tersebut, tidak memfokuskan pada disabilitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat melakukan asesmen, terus belajar cara melakukan asesmen, sehingga guru bisa menemukan apa yang sebenarnya kebutuhan anak tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru? Seorang guru ketika melihat anak berkebutuhan khusus, jangan melihat apa yang menjadi hambatannya, apa yang dia tidak bisa. Jangan melihat kekurangannya, tapi apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru untuk menolong anak tersebut menjadi lebih baik. Itu artinya guru harus membuat pembelajaran yang ramah, pembelajaran yang semua anak bisa belajar di dalam kelas yang sama. Selamat melakukan asesmen, selalu ciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, pembelajaran yang inklusif, yang dapat mengakomodasi semua peserta didik, termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. Salam inklusif, salam hidup bermanfaat. Terima kasih.